tanah hanya dilakukan oleh umat muslim pada saat melakukan sholat 5 waktu. Itulah agama yang betul-betul agama yang mengimplementasikan, mempraktekkan, melakukan apa yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi kesimpulan saya, agama yang benar, agama yang sungguh-sungguh betul-betul disebut agama adalah agama Islam. Karena konsep ketuhanannya satu Tuhan, satu kitab suci, original teks, kitab suci Al-Quran, dan satu nabi penutup, di mana nabi tersebut membenarkan nabi-nabi terdahulu, bahkan memuliakan nabi-nabi terdahulu, tidak pernah mencela nabi-nabi terdahulu, memuliakan, terbukti di Al-Quran. Nabi Isa dimuliakan, Nabi Musa dimuliakan, bahkan Siti Maryam di surat Maryam ayat 28 di Al-Quran mengatakan bahwa Siti Maryam atau Bunda Maria kami di Katolik mengatakan bahwa Siti Maryam bukanlah perempuan zina. Itulah agama yang betul, dia memuliakan nabi-nabi terdahulu. Terima kasih Pak Ustadz, karena selama ini Pak Ustadz sudah membantu saya, memberikan saya pencerahan dan membantu saya untuk belajar ya, sehingga kami menemukan kebenaran sesungguhnya. Kalau dulu saya punya kesalahan, saya mohon maaf teman-teman, karena dulu memang saya belum mengenal siapa Nabi Muhammad. Teman-teman pasti tahu framing-an, banyak orang yang memframing tentang Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mempelajari ajaran atau teladan beliau. Setelah saya mempelajari, saya percaya bahwa Nabi Muhammad dari kecil sudah dijulukin orang yang terpercaya, itu Al-Amin. Dia sangat dipercaya, jujur, rendah hati, dan dia mengimplementasikan dalam waktu berdakwah. Sehingga penyebaran agama Islam waktu di Madinah dulu cepat tersebar karena teladan yang dilihat oleh Nabi Muhammad, akhlaknya yang ditujukin dan dipraktekkan. Jadi beliau, Nabi Muhammad adalah contoh suri teladan yang mulia. Itulah sebabnya umat muslim sangat membanggakan, sangat membesarkan nama Nabi Muhammad karena teladan beliau, bukan karena apa-apa, tapi teladan yang sungguh-sungguh diimplementasikan dalam hidup, sehingga sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad terbukti turun dari Abu Bakar Al-Siddiq turun ke Umar bin Khattab. Dan itu setelah saya baca semua, saya nggak sanggup Pak Ustaz. Selama ini saya salah menilai agama Islam, tapi setelah semua rahasia ada di buku Sirah Nabawiyah. Terima kasih Pak Ustaz. Itu aja. Baik, itulah penyampaian beliau ya teman-teman, setelah banyak belajar gitu. Teman-teman semuanya, semoga apa yang beliau sampaikan menjadi bahan pelajaran juga gitu ya bagi kawan-kawan kita yang non muslim gitu ya, yang di luar agama Islam khususnya Kristen. Sebelum saya naikkan saksi Bang Al untuk kita bersyahadat ya, meskipun nanti diulang dengan Bang Zuma ya, saya mau bertanya dulu beberapa hal kepada Anda gitu ya. Boleh? Ya, silakan. Bang, saya mau tanya, di dalam Anda memasuki agama Islam ini, adakah yang memaksa Anda untuk masuk agama Islam gitu? Ada. Ada, siapa? Iman dan hati serta hati nurani saya serta kepercayaan saya kepada Tuhan semesta alam yang satu-satunya, Allah Abraham, Allah Ishak, yang diyakini oleh Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kitab yang sempurna, telah saya pelajari demikian, sehingga yang memaksa saya adalah diri saya sendiri atau hati nurani saya, Ustaz. Itu dia. Baik. Kalau dari segi muamalah, hubungan sesama manusia, adakah manusia yang memaksa Anda untuk masuk agama Islam ini? Ada. Siapa? Diri saya sendiri, Al-KTP. Karena jiwa roh saya sudah sangat ingin memeluk agama Islam. Saya ingin menunaikan sholat. Karena sejatinya agama Islam ya, Ustaz ya, saya melihat, kalau kita mau melihat kata Buya Hamka, kalau kita mau melihat agama Islam, lihatlah pada waktu Hari Raya Idul Fitri. Tetapi kalau mau melihat orang yang beriman, lihatlah pada waktu sholat subuh. Saya ingin menunaikan sholat subuh sehingga saya dikatakan beriman. Demikian. Betul, iya. Jadi selain diri Anda, adakah manusia di luar diri Anda yang memaksa? Tidak ada. Baik, berarti karena keikhlasan beliau sendiri ya teman-teman, tidak ada paksaan dalam syahadat ini. Terus yang kedua, ya nanti ada juga tuduhan, apakah saya dan Anda merencanakan ini untuk berpura-pura gitu? Tidak ada. Baik,
Ya, tidak ada ya teman-teman, agar kita terlepas juga dari fitnah bahwa ini hanya settingan ya gitu. Oke. Ya, baik. Sebelum kita bersyahadat, saya naikin dulu dua orang saksi ya teman-teman semuanya untuk menyaksikan beliau syahadat ya. Dari api satu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Taufik Usman sama Bang Bintang Borneo, silakan dibuka dulu kameranya. Karena kan ini juga sebagai penutup gitu. Nah, Bang Taufik Usman ya dari API, beliau menyaksikan gitu ya. Jadi organisasi API yang dibina oleh abang kita Bang Zuma, sudah ada anggotanya yang mengetahui gitu bahwa beliau mengucapkan syahadatain di room saya gitu dengan ikhlas dan tidak ada paksaan, sebagai bahan laporan juga ke API nanti. Dan ini ya Bapak Bintang Borneo ya, tadi siang beliau meminta menjadi saksi ketika Bang KTP bersyahadat gitu. Oke. Nah, untuk masalah Bang KTP ya tidak membuka maskernya, ya itu no problem ya, yang penting itu ikrarnya. Terus nanti juga syahadatain ini beliau ulang juga kepada Bang Zuma tanpa memakai masker di Makassar sekitar tanggal 10 nanti gitu ya. Kenapa saya mengajak beliau malam hari ini untuk bersyahadat ya? Karena ditakutkan beliau punya niat gitu ya, udah punya niat, tetapi di tempat Bang Zuma tanggal 10 aja gitu beliau ke Makassarnya. Ada beberapa hal yang tidak kita ketahui ya teman-teman. Satu, umur. Kapan kita dijemput, umur kita nggak tahu gitu. Makanya sangat sayang kalau beliau ya belum mengikrarkan ya. Jadi saya sayangkan, takutnya umur kita habis karena kita tidak bisa memastikan umur kita sampai kapan. Terus yang kedua ya bisa saja ya dalam perjalanan ya sesuatu terjadi kepada beliau, kan kita nggak tahu, maunya syahadat tapi belum kesampaian, di perjalanan ada sesuatu yang menghalangi, kan bisa terjadi seperti itu. Maka dari itu saya ajak beliau malam ini disaksikan dari tim API dan dari Bapak Bintang Borneo ya, yang minta siang tadi, dan hampir 20.000 mata memandang. Saksikanlah ya teman-teman semuanya, saya memandu Bang KTP untuk bersyahadat, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada settingan dari siapapun. Oke ya. Jadi kita saya mungkin gini, sebelum ke beliau mungkin ada yang disampaikan dulu dari para saksinya, dari Bang Taufik sama Bang Bintang Borneo gitu, silakan. Silakan Mas Taufik. Baik, kalau begitu kita langsungkan saja dari Bapak Bintang Borneo ada. Oke, berarti ya sekalian syahadatain terhadap beliau. Saya akan memimpin doa juga. Setelah itu kita baca Al-Fatihah sebentar dan kita akan berdoa untuk menutup live streaming ini gitu ya. Karena udah hampir 5 jam saya live streaming gitu. Oke. Baik. Oke, Bang Bang Al-KTP, ikuti saya gitu ya. Ikuti saya. Kita bersyahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu sekali lagi wa asyhadu
Asyhadu alla, Allah. mohon maaf teksnya kita ulang ya. Ya, baik. Wa asyhadu Wa asyhadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Baik, sekali lagi Bang ya, penyempurnaannya gitu ya. Oke, sekali lagi saya ulang dari awal karena saya kesalahan teks tadi. Sekali lagi kita akan mengucapkan sekali lagi. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Allahu Akbar ya teman-temannya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak ya. Dan sedikit penetapan, kita langsung ke tekstual Indonesia sebagai pemantapan ya Bang ya. Ikuti saya. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Baik, terima kasih Bang IKTP. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan iman Anda istiqomah di dalam agama Islam sampai hayat Anda gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mematikan Anda dengan Islam dan juga mematikan kita, menutup umur kita dengan iman dan menutup umur kita dengan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, saya akan pimpin doa untuk beliau gitu ya. Dan ya, Boleh saya minta satu, tolong dibacakan surat Al-Ikhlas Pak Ustadz, karena itu salah satu surat di Al-Quran yang membuat saya ingin sekali bersyahadat. Karena Baik. kata-kata setelah diartikan surat Al-Ikhlas itu sungguh-sungguh luar biasa, dan akhir dari surat Al-Ikhlas itu adalah tidak ada yang setara dengannya. Itulah Baik. iman yang sesungguhnya. Silakan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Banyak Ustaz. Yang terjemahnya, katakanlah Allah itu esa, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada setara dengan Dia. Subhanallah, Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya ya. Oke teman-teman semuanya, tolong diaminkan 20.000 pasang mata serta di YouTube ya. Saya akan pimpin sedikit doa untuk beliau gitu ya, agar doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hati beliau istiqomah dalam agama Islam dan iman beliau istiqomah dalam agama Islam, dan semoga beliau juga diwafatkan dalam husnul khatimah dan beragama Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa